Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran kita yang terbaru tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah, pada kesempatan ini Bapak kembali mengulang seperti yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya. Kita akan belajar tentang bagaimana cara berpikir secara komputasional. Benda ini suka geleng-geleng kepala. Kalau kita terkena benda ini, kita merasa sejuk. Benda ini ada di kelas kita. Apakah itu? Kipas. Oke, kalian sudah bisa berpikir secara berurutan. Oke. Anak-anak, gambar yang Bapak tampilkan ini apa namanya? Seperti tadi yang sudah Pak Yuda sampaikan, dia berkaki berapa? Dua. Berbulu? Iya. Warnanya apa aja? Iya. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah hewan apa ini? Wow. Dia berwarna apa bulunya? Pada gambar ini bentuknya bulunya diapain? Dilebarkan, dikepakan ya? Oke. Alien. Dari mana kalian bisa tahu ini alien? Bentuknya aneh. Oh ya. Bermata berapa? Giginya banyak. Wah. Kita lihat. Bapak sudah kasih lihat gak pada kalian gambar-gambar kucing, burung, dan beberapa hewan-hewan seperti monster ya? Ya, kita lanjutkan. Nah, pada pembelajaran ini ada tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama, kalian bisa mengerti tentang berpikir secara komputasional ya. Nah, kalian juga bisa memberikan contoh tentang bagaimana penerapan komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian bisa menyelesaikan masalah. Di akhir pertemuan kita akan Bapak kasih lembar kerja untuk kalian coba kerjakan. Kita lanjutkan. Berpikir komputasional yaitu cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan logis. Coba minta tolong diulang, Naila. Apa itu cara berpikir komputasional? Cara, Naila, dibacakan ulang. Apa itu langkah yang sistematis dan logis? Kita akan pelajari di berikutnya ini. Posisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Kita lihat. Apa sih isi-isinya? Yang pertama, apa itu dekomposisi? Minta tolong si Arjuna bacakan. Memecahkan suatu masalah atau tugas menjadi bagian-bagian kecil yang contohnya begini. Saat kita kegiatan 17 Agustus. Coba Bapak tulis. Ada enggak Bapak lihat ya? Nah, Bapak buatkan. Ketika misalkan Arjuna sebagai ketua panitia dalam kegiatan acara 17-an di kampungnya. Arjuna sebagai ketua panitia. Maka Arjuna tidak mungkin mengerjakan seluruhnya kan? Maka menugaskan kepada Erik sebagai bagian acara, ya. Sebagai bagian hadiah misalkan Atala. Bagian lomba misalkan si Naila. Bagian konsumsi misalkan si Juana. Nah, dibagi-bagi tugasnya ya. Dibagi-bagi tugasnya. Itu secara dekomposisi. Kita lanjutkan. Nah, ayo kita main tebak. Nah, ini kita coba ya. Aku berkaki 4, aku tidur di kandang, aku bersuara mu. Lanjut. Aku berkaki 4. Aku mempunyai ekor yang ada bulunya. Aku berlari sangat kencang. Kuda pintar, ya. Aku berkaki 2, bertangan 2,
suka memanjat pohon, dan aku suka makan pisang. Oke, pintar ya. Kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Oke. Pengenalan pola. Nah, pola itu identifikasi kesamaan ya. Bentuk bisa, warna bisa, atau perulangan bermasalah. Perulangan masalah atau data. Contohnya misalkan gorden ya di kelas kita. Ada warna merah, jendela, gorden, jendela, gorden. Nah, ini pengulangan terus ya. Sama seperti kehidupan sehari-hari kita. Hari Senin kita pakai baju merah putih, Selasa merah putih, Rabu olahraga, Kamis batik, Jumat batik, Sabtu pramuka, begitu terus diulang. Minggu berikutnya juga sama. Nah, itu namanya pengulangan ya. Kesamaan. Lanjut. Contoh pola. Nah, bisa berbentuk bangunan ya, atau kegiatan kita sehari-hari. Bangun pagi, kita misalkan, apa kegiatan bangun pagi? Coba Bapak tanya, Bapak tunjuk aja ya. Ini deh yang pakai kacamata. Ya, kegiatan pada pagi hari sebelum ke sekolah apa aja? Ya, mandi, sarapan, sholat subuh. Ya, boleh berbeda. Kemudian berangkat ke sekolah. Nah, coba yang lain. Bapak minta Quencia, apa kegiatanmu pagi hari? Sholat subuh, mandi, bersih kamar tidur, baju sekolah, sarapan, berangkat ke sekolah. Ya, itu ya. Pola dari bangun dulu sampai terus berulang ya. Hampir setiap hari kita ulangi seperti itu. Itu contoh pola dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, bagaimana pola dalam permainan? Kita lihat. Nah, berikut contoh pola dalam permainan berikut ini ya. Perhatikan. Ada pola warna hijau di nomor 5. Nah, kita lihat pola warna hijau juga lingkaran di nomor 1. Kita lihat bentuk polanya bagaimana. Nah, berarti nomor 2 polanya apa, anak-anak? Bintang. Nomor 4 apa ya? Kita lihat ya. Betul nggak nomor 2 bintang? Oh, betul. Nomor berikutnya? Ya, nomor 7. Ya, hati ya. Nomor 4 dan nomor 8 ada yang tahu? Kita lihat di nomor 4 segitiga. Berarti di nomor 8? Kenapa begitu? Karena polanya lingkaran, bintang, hati, segitiga. Lingkaran, bintang, hati, segitiga. Kita lihat apakah benar jawaban kalian. Oke, benar ternyata. Lanjut, kita kasih permainan berikut. Nah, kita lihat bentuk pertama warna merah, bentuknya lingkaran. Yang kedua bintang warna kuning. Yang ketiga hati warna merah. Yang keempat segitiga warna kuning. Nah, dari sini kita bisa lihat polanya. Pola yang dibentuk adalah pola jenis warna. Kita lihat berikutnya nomor 5, 6, 7, 8. Apakah sama warnanya? Ini warna apa setelah ini? Merah. Setelah ini warna apa? Setelah ini warna apa? Setelah ini warna apa? Iya, jadi polanya adalah pola warna untuk gambar yang kedua. Paham anak-anak? Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat bentuk sekarang. Ya, bentuknya berbeda-beda nih. Nah, berarti kalau yang pertama 1, yang kedua 2, 3, 4, 5. Nah, lanjut ya. Nah, kita lihat dari pola yang ada ini, apa jenis polanya? Polanya naik ke sini 2 ya. Yang ini turun ke sini 3. Yang ini naik ke atas baru belok ke kanan 2 langkah jadi ya, jadi polanya bagaimana, Nak? Kita lihatkan polanya ya contohnya. Ada yang bisa berani jawab? Polanya gimana? Contohnya adalah polanya seperti ini 1. Angka 3. Siapa berani? Ya, Mbak. Maju. Ya, contohnya seperti ini. Nah,
Yang keempat, siapa berani? Ada yang tahu polanya gimana lagi? Naik, baru ke kanan, dua langkah. Paham? Berarti kalau misalkan ada domino lagi berikutnya, maka dia turun, baru langkah ke dua langkah. Oke, kita lanjut ya. Mana nih? Nah, temukan pola yang cocok menjadi satu bagian utuh berwarna kuning. Bapak minta satu orang aja dulu, si Arjuna. Arjuna, tolong tunjukkan pulpennya. Oke, ini. Satu saja. Temukan satu pola yang cocok. Iya, betul. Betul kira-kira teman-teman? Oke, ya ini satu contoh aja ya. Kita lihat contoh yang berikutnya. Pak Yuda coba arahkan. Misalkan ini ketemu dengan ini. Ya. Betul ya? Oke, ada banyak pilihan contohnya yang lain. Oke, lanjut kita ke materi berikutnya. Abstraksi. Apa itu abstraksi? Coba Husna bacakan. Ya, membuat masalah jadi lebih sederhana. Misalkan gini, Pak Yuda mau berangkat ke sekolah, rumah Bapak itu ada di dekat dekat bandara misalkan ya. Tapi HP-nya ojeknya lupa, habis baterainya, lupa dicas. Pak, lewat mana ke sekolah Bapak? Oh, arahkan, Pak Yuda arahkan. Lurus saja, baru nanti di lampu merah belok kanan, baru belok kiri, baru belok kanan lagi, sampai sudah di sekolah Pak Yuda. Oke, itu bagaimana cara menyederhanakan masalah. Contohnya ya. Nah. Coba bacakan ketua kelas. Sapira, bacakan. Ya, contohnya gini. Bagaimana kita dari start itu sampai ke finish? Nah, pertama, maju 2 langkah. Maju 2 langkah. 1, 2. Maju 2 langkah. 1, 2. Kemudian ke kanan berapa langkah ini? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ke kanan 3 langkah. Ke kanan 3 langkah. Tulis ke kanan 3 langkah. Kemudian ke bawah 1 langkah. Oke, nah ini sampai seterusnya nak ya. Sampai seterusnya sampai dia finish. Bagaimana tugas kelompok? Diskusikan dengan kelompokmu bagaimana menyelesaikan masalah berpikir komputasional. Nah, nih Bapak contohkan, Bapak ada cerita bagaimana seorang nelayan ini memindahkan barang bawaannya berupa serigala, domba, dan sayuran supaya bisa menyeberangi seberang sungai yang lain tanpa ada yang dimakan. Ya. Kalau si serigala dibawa duluan, maka serigala, kalau domba duluan dibawa, kemudian baru serigala, maka serigala akan memakan Tapi kalau serigala domba dibawa duluan bersama dengan sayur, maka sayur akan dimakan oleh domba. Bagaimana caranya? Kita coba kerjakan pada LKPD yang sudah kalian terima di lembar meja kalian. Silakan. Dan 2. Habis itu berapa? 1, 2, 3. Ke kanan. Right. Berapa? 3.
Baru nih, sini, Halo, sini. Nggak boleh melewati batu, harus hindari. Hindari lubang dan hindari batu. Nah, boleh juga seperti ini. Nah, boleh. Tapi cari cara yang paling cepat. Nah, ya. Atau paling dekat boleh. Pak, saya mau begini, boleh. Boleh, barang. Nah. Yang penting tidak melewati batu dan tidak melewati lubang. Silakan dicoba lagi. Ya, di kelompoknya. Ya, boleh. Nah, sekarang kalian tuliskan arahan instruksinya apa. Nah, ini kemana nih? Ke kanan dulu, baru ke kiri berarti. Kanan ini dulu kan? Ini dulu, right, tulis right. Right 2. Baru ke bawah. Down 1, ya kan? Baru right lagi berapa? Baru up lagi. Nah, gitu perintahnya. Oke? Oke, ini sudah? Oke, siapa mau maju duluan? Ayo maju duluan sini. Ayo. Ini, Pak. Ayo semua. Enggak apa-apa, nanti lagi. Kita balik dulu. Taruh aja di sini. Nah, anak-anak, teman kita akan mempresentasikan hasil pekerjaan lembar kerjanya tentang apa ini? Analisis coding. Bagaimana seorang petani menyeberangkan serigala, domba, dan sayurannya secara aman ke seberang sungai. Silakan, Pak. Kami akan mempresentasikan langkah solusi aman. 1. Petani menyeberang dengan domba. 2. Petani kembali sendiri. 3. Petani menyeberang dengan serigala. 4. Petani kembali awal dengan domba. 5. Petani menyeberang dengan sayuran. 6. Petani kembali sendiri. 7. Petani menyeberang terakhir kali dengan domba. Udah dalam. Ya, terima kasih pada kelompoknya Safira sudah menjelaskan langkah-langkah algoritma analisis logika. Tepuk tangan buat teman kita semuanya. Silakan duduk kembali. Duduk di bawah sana. Bisa, Pak. Banyak ya tentang ya, algoritma logika, coding, terus bagaimana cara memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita. Tapi sebelum kita akhiri, kita berdiri semuanya dulu. Berdiri di samping mejanya. Perhatikan Pak Yuda. Kita akan ice breaking sebentar ya. Habis. Oke, kita akan ice breaking sebentar ya. Perhatikan, kalau Pak Yuda bilang sebenarnya, maka ikutin sebenarnya ya. Sebenarnya. Maju 2 langkah. Iya. Lompat mundur 2 langkah. Sebaliknya. Maju 2 langkah. Nah, kalau sebaliknya berarti mundur 2 langkah. Ya, ulang ya. Paham ya permainannya ya? Ya. Dah, mulai ya. 1, 2, 3. Sebenarnya. Lompat 2 langkah ke depan. Mundur 2 langkah ke belakang. Sebaliknya. Maju 2 langkah. Mundur 2 langkah. Iya. Sebaliknya. Mundur 2 langkah. Oke, terima kasih semuanya. Silakan duduk. Ya, demikian anak-anak pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya lagi ya. Terima kasih Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.